Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan membahas potensi awakening dari karakter yang diremehkan, yaitu Eustace Captain Kidd. Dan alasan paling masuk akal kenapa Pulau God Valley bisa hilang tanpa jejak, bahkan logpost saja tidak bisa melacaknya. Tapi sebelum itu, mulai intronya. Ya, Kidd atau Captain Kidd adalah salah satu supernova yang juga ikut join baku hantam di atap Onigashima bersama 4 supernova lainnya melawan 2 Yonko, Kaido, dan Big Mom. Dan jika kita berbicara soal Kidd, tentunya yang menjadi perhatian kita adalah mengenai buah iblisnya yang tidak akan jauh-jauh dari yang namanya magnet, lebih tepatnya elektromagnetik. Di mana elektromagnet sendiri adalah salah satu jenis magnet yang terbuat dari arus listrik, dan medan magnet yang tercipta dari elektromagnet itu tidak ada istilah pasti kutub utaranya di sini atau di situ, alias kutubnya bebas, bisa di mana saja sesuai keinginan penciptanya yang diatur dari arus listriknya. Ya, anak IPA tahulah soal ini. Nah, maka dari itu Kidd bisa dengan seenak jidatnya mau pakai tangan kiri atau tangan kanan, dirinya tetap bisa menarik ataupun menolak juga besi-besi yang ada di situ. Karena itu tadi kekuatan dasarnya Kidd yaitu elektromagnet. Ya, berbicara buah iblis Eustace Captain Kidd, anehnya dari semua orang yang ada di atap Onigashima, entah kenapa hanya buah iblis Kidd saja yang belum disinggung sedikit pun oleh Oda Sensei, bahkan namanya juga belum. Nah, oleh karena itu, mungkin di atap Onigashima ini, Kidd akan menunjukkan potensi sebenarnya dari buah iblisnya itu, layaknya buah iblisnya Torao yang menjadi wow potensinya ketika buah iblisnya dijelaskan secara detail. Nah, maka dari itu, buah iblisnya Kidd ini yang belum terjelaskan ada potensi menariknya ketika akan dijelaskan nanti. Jadi bukan semata-mata Kidd tidak berguna karena belum ditunjukkan haki Ryu milik Kidd itu. Ya, mirisnya setelah chapter 1001 ini rilis ya, tepatnya di bagian Kidd yang tercengang melihat Luffy bisa melukai Kaido itu, ya tak sedikit fans yang mulai meragukan kekuatan Kidd ini dan gak akan bertahan lama di atap Onigashima. Ya, jika ada yang masih meremehkan Kidd, mungkin kalian lupa ya, ada 5 orang legend yang bisa menandingi Kaido. Dan dari 5 orang itu, ada seorang Shirohige, sang DF user sejati. Ya, seperti yang kita tahu ya, Shirohige ini lebih sering menggunakan gura-gura nominya ketimbang hakinya. Hal ini dibuktikan di novel S yang menceritakan kekuatan Yonko di masa lalu, di mana Shirohige di masa mudanya, jika dia mau, dirinya bisa menenggelamkan sebuah pulau dengan easy-easynya. Yang mana itu artinya Shirohige terkenal karena buah iblisnya. Nah, pernyataan itu juga didukung waktu perang Marineford dulu, di mana angkatan laut sangat was-was ketika Kurohige mendapatkan gura-gura nomi milik Shirohige. Yang mana di momen itu ya, ada salah satu angkatan laut yang berkata seperti ini, "Kita kembali dihantui lagi dengan rasa takut dari kekuatan buah iblis gura-gura nomi." Ya, jelas bukan, sudah menjadi pengetahuan umum di angkatan laut kalau hal yang ditakuti dari Shirohige itu adalah buah iblisnya. Atau dengan kata lain, karir Shirohige sebagai bajak laut lebih banyak menggunakan buah iblisnya ketimbang hakinya. Nah, karena Kaido mengakui Shirohige mampu mengimbanginya, maka ada peluang juga untuk user DF sejati seperti Kidd ini ataupun Torao berperan aktif di pertarungan Onigashima dan menjadi bukti kuat kalau Kidd bukannya tidak berguna di atap Onigashima karena tidak bisa Ryuo. Tapi Kidd akan berguna dari buah iblisnya yang mungkin bisa mendesak Kaido sampai diakui Kaido, layaknya Shirohige dengan kekuatan buah iblisnya. Nah, maka dari itu, peluang terbaik terjelaskannya buah iblisnya Kidd ini ya ada di atap Onigashima.
Karena juga jika kalian sadar di chapter 1001 kemarin, Kid ini sudah mulai menunjukkan semua tentang buah iblisnya. Ya, jika kalian sadar di atap Onigashima, Kid sudah mulai serius, di mana hal ini ditandai dengan Kid yang menggunakan dua tangannya sebagai pangrotan atau medan magnet, walaupun satu tangannya sudah jadi buatan. Karena menariknya sejauh ini ya, baru dua kali saja ketika Kid menggunakan dua tangannya sebagai pangrotan, dan itu dilakukannya dengan serius. Contoh saat melawan Shichibukai gadungan di Sabondi waktu itu, yang mana intinya jika Kid menggunakan kedua tangannya sebagai pangrotan, Kid sudah mulai serius. Dan ya, ini menarik karena jika kalian tahu secara sistematisnya ini mirip dengan cara kerja elektromagnetik pada umumnya, dimana secara nyatanya tangan Kid ini diumpamakan seperti kumparan-kumparan, yang mana semakin banyak kumparan yang diaplikasikan ke arus listrik, energi atau daya atau kekuatan magnetnya yang ditimbulkan akan semakin kuat. Nah, makanya Kid bisa membuat robot karena kekuatannya di saat ini telah menjadi 2 kali lipat dari biasanya. Dan itu karena dia serius. Dan keseriusan Kid inilah yang mungkin bisa membuka jalan untuk terlihat potensi kekuatan dari buah iblis Kid lainnya. Karena secara tidak langsung ya, Kid ini di atap Onigashima sudah membuat satu inti besi yang amat kuat, yaitu robot ini. Dan pada umumnya jika kita ingin memperkuat elektromagnet secara nyata dapat dengan menambahkan sebuah inti besi, karena inti besi ini akan menjadi medan magnet tambahan. Dan semakin besar Kid membuat inti besinya, semakin besar pula jangkauan serta tekanan serta tarikan medan magnet dari Kid ini. Atau dengan kata lain, potensi terbesar kekuatan elektromagnet itu adalah menghasilkan magnet dengan daya tarik atau lontaran yang amat kuat serta memperlebar jarak jangkauan medannya. Dan jika seorang Eustace Captain Kid berhasil membuka potensi buah iblisnya itu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Kid. Pertama, membuat robot seukuran kapal Sanigo. Ya, dengan kekuatan tarikan yang melipat ganda, maka seharusnya Kid bisa membuat robot dengan ukuran yang lebih jauh lagi, lebih gila lagi. Karena untuk saat ini, robot Kid yang dibuat di chapter ini kayaknya nggak layak disebut robot. Apalagi jika kita perhatikan struktur bentuk robot Kid ini, kayak robot setengah jadi. Dan nggak mungkin kan bentuk finalnya seperti ini. Karena juga Kid adalah penggemar sejati robot dari kecil. Seharusnya Kid tahu betul bentuk dari sebuah robot, bukan? Nah, oleh karena itu Kid bisa membuat robot yang jauh lebih besar karena itu tadi. Dan di sini entah ada hubungannya atau tidak, di sini ada sebuah cover Call Spirit yang sudah mimin bahas sebelumnya. Namun backgroundnya mereka ini ada ditumpukan sebuah kapal yang hancur mirip Sanigo. Dan di sini banyak barang-barang atau benda-benda yang bahannya dari logam. Dan yang paling menarik di sini ada tangan robot. Ya, ada tangan robot. Dan ini mirip dengan robot yang ada di masa kecilnya Kid, yaitu robot yang ini. Jadi ada kemungkinan tumpukan-tumpukan barang ini adalah bahan-bahan Kid untuk membuat robot. Dan itu robotnya akan segede Sanigo sesuai dengan gambar di sini. Nah, kemudian yang kedua yaitu teknik menembak. Ya, dari kalian ada yang merasa aneh nggak dengan Kid ini? Ya, kenapa Kid dulu membawa pistol tapi jarang digunakan atau dipakai di scene gelut-nya? Padahal Kurohige aja walaupun punya buah iblis, tapi dirinya sempat memakai pistolnya yang ia bawa untuk membunuh orang. Jadi ada kemungkinan teknik menembak dari Kid ini ada. Karena kita tahu ya, selain dari tarikan magnet, Kid juga menguasai teknik melontarkan magnet, yang mana teknik itu disebut dengan repel. Dan menariknya ketika dulu Kid dalam mode 2 Pangroten-nya, Kid menggunakan teknik repel, kecepatannya seperti Gomu Gomu no Jetto pistolnya Luffy. Ya, jadi ada kemungkinan ketika Kid udah dalam mode robotnya atau inti besinya, teknik repel atau menembaknya ini akan jauh lebih dahsyat. Nah, kemudian yang terakhir adalah teknik awakening. Ya, teknik awakening atau teknik mempengaruhi alam sekitar. Dan menariknya, alam yang ada di dunia nyata ataupun dunia One Piece sangat erat dengan kekuatan elektromagnet atau medan magnet. Ya, di setiap pulau yang ada di One Piece itu mengandung medan magnetnya sendiri-sendiri. Dan jika Kid sudah mencapai level awakening, mungkin Kid bisa menarik medan magnetnya yang ada di setiap pulau dan jadikannya sebagai senjata. Ya, ini benar-benar wow, dimana mungkin bisa menggentarkan pulau seperti
Shirohige dengan menarik medan magnetnya itu. Dan mungkin teknik berkelas lainnya dari awakening nyakit ini mungkin akan memunculkan teknik lainnya seperti milik Douglas Ballet. Ya mungkin saja. Dan berbicara soal awakening buah iblis elektromagnet ini, menurut Mimin ya, hilangnya Pulau God Valley itu terjadi karena kekuatan buah iblis nyakit. Karena jika cuma diangkat aja lalu dipindahkan, seharusnya Log Post atau Eternal Post masih bisa menemukannya karena medan magnetnya masih sama. Apalagi Pulau God Valley adalah pulau yang terkenal, gak mungkin gak punya Eternal Postnya, ya kan? Contoh kayak Alabasta, kemudian Pulau Langit atau Pulau Manusia Ikan, Log Post benar-benar bisa mendeteksinya, bukan? Nah maka dari itu agak kurang sinkron kalau alasannya cuma diangkat aja Pulau God Valley hilang tanpa jejak, karena pastinya Log Post masih bisa mendeteksinya. Nah kecuali kalau alasannya begini, ya Pulau God Valley itu hilang tanpa jejak, bahkan Log Post tidak bisa mendeteksinya, itu karena medan magnetnya telah diubah dengan buah iblis nyakit, yang mana caranya adalah dengan mengasih arus bolak-balik. Karena dengan mengaliri sebuah magnet dengan arus listrik bolak-balik bisa melemahkan bahkan mentiadakan kekuatan dari medan magnet itu. Dan jika benar seperti itu, ya fix Pulau God Valley hilang tanpa jejak dan Log Post tidak bisa menangkap medan magnetnya itu terjadi karena buah iblis nyakit yang sudah mencapai level awakening. Nah mungkin inilah alasan kenapa buah iblis nyakit ini tidak dijelaskan sampai detik ini, karena itu tadi memuat misteri tentang hilangnya God Valley. Dan pertanyaannya, apakah ini juga terjadi pada Locktail? Nah untuk itu kita bahas di next update dan akan kita jadikan konten bahas komentar. Jadi sampai kapan buat kalian dan sampai ketemu lagi di video Mimin selanjutnya. Yosa.